Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, kita sekarang berada di surah At-Tariq, merupakan surah Makkiyah. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala awali surah ini dengan sumpah, yaitu was-sama'i wat-tariq, dan demi langit dan at-tariq. Tariq ini memiliki makna yang banyak. Di antara maknanya adalah sesuatu yang datang di malam hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang sahabatnya ketika pulang dari safar itu tidak langsung menuju rumahnya, tapi bermalam di mana gitu, di masjid kah atau di mana, tidak langsung masuk. Kenapa? Agar istri bersiap menyambut kedatangan suami. Agar istri siap-siap membereskan rumah gitu, sehingga suami datang dengan kondisi yang memang sudah siap menerima suami. Jadi naha ar-rajul, Rasulullah melarang seorang yang balik dari safar langsung menuju rumahnya. Ini dulu, yang di sana belum ada belum ada HP, sehingga nggak bisa menghubungi istrinya. Sekarang ada, dari Jawa kita bisa hubungin, sayang saya mau balik ini, tolong siap-siap. Bisa dia hubungin. Jadi dia persiapkan dirinya, persiapkan rumahnya, dia masakkan makanan yang menyenangkan agar suami betah di rumah, tidak jajan di luaran. Yang disayangkan, suami sering sekali jajan di luaran karena tidak mendapati hal yang menyenangkan di dalam rumah. Ini diantara makna at-tariq. Makna yang lain adalah sebagaimana yang diinginkan oleh Allah di sini, yaitu an-najmus sakib, yaitu bintang. Kenapa? Karena bintang ini datang di malam hari. Ketika di siang hari dia tidak muncul. Beda halnya dengan bulan. Muncul di siang hari, muncul juga di malam hari. Kalau di malam hari ada cahaya, kalau di siang hari dia tidak ada cahaya. Nah, kalau bintang ini dia muncul di malam hari, ada cahayanya, tapi di siang hari dia tidak ada. Wa ma adraka mat-tariq. Tahukah kalian apa itu at-tariq? An-najmus sakib, yaitu bintang yang cahayanya menembus kegelapan. Menembus kegelapan. Kita tahu bahwa tujuan adanya bintang ada 3. Yang pertama adalah zinatus sama, menghiasi langit dunia. Kemudian yang kedua sebagai rambu-rambu bagi mereka yang melakukan perjalanan di darat maupun di laut. Kemudian yang ketiga sebagai rujumal lisyayatin, sebagai alat untuk melempar syaitan-syaitan yang mencuri berita dari langit. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Tidaklah setiap jiwa melainkan ada hafidh, ada penjaganya. Ada istilahnya Korinnya. Ada yang malaikat yang menjaga, mengawasi dan mengintai perbuatan manusia tersebut. Jadi kita semua ini ada malaikat yang senantiasa menyertai. Meskipun kita nggak ada CCTV gitu, setiap langkah kita diawasi. Paling di rumah aja dipasangkan ya. Tapi ini malaikat yang setia menemani kita.
Sebagaimana disebutkan dalam surah At-Tariq itu, inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dia mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, kalau manusia itu Pak sudah merasa seperti ini, dalam artian dia merasa diawasi oleh malaikat, maka kira-kira dia berani enggak melanggar, berani enggak dia bermaksiat, berani enggak dia korupsi, berani enggak dia menjual jabatan? Enggak berani. Kenapa? Karena dia merasa diawasi terus. Meskipun KPK enggak mengawasinya setiap saat, tapi dia merasa ada malaikat. Berani enggak dia curang dalam pemilu? Enggak berani. Karena dia apa? Diawasi oleh malaikat. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Maka hendaklah setiap manusia itu memperhatikan dari apa dia diciptakan. Kita diciptakan dari apa, Pak? Dari setetes mani yang hina. Mimma immahin, dari apa? Dari air mani yang hina. Tapi bukan kita hina, tapi apa? Air mani saja. Karena Allah telah memuliakan Bani Adam. Walaqad karramna Bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Adam alaihi salam diciptakan langsung oleh Allah dari tanah tembikar gitu ya. Kemudian disusun, lantas ditiupkan ruh. Adapun keturunannya itu diciptakan dari apa? Dari saripati, yang mana makanan tersebut tumbuh dari tanah. Muncul, kemudian dimakan, akhirnya apa? Jadilah air mani. Kemudian melakukan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan, akhirnya jadilah manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, Pak, untuk memperhatikan dari apa kita diciptakan? Maka jawabannya, kalau kita tahu bahwa kita itu diciptakan dari tanah, dari saripati tanah, maka suatu saat kita akan kembali ke tanah juga. Ini yang pertama. Yang kedua, sifat-sifat tanah itu ada pada diri kita. Pak, sifat-sifat tanah itu ada pada diri kita. Coba kita perhatikan, Pak, tanah itu ada yang lembek, ada yang keras, ya kan? Ada yang mudah menampung air, ada pula yang enggak ada yang bisa tersimpan air di tanah itu, larut terus. Nah, begitu juga manusia. Ada yang mudah menangkap ilmu, ada yang disampaikan blank-blank, enggak paham-paham gitu. Jadi sifat-sifat tanah ada pada diri manusia. Nah, hikmah yang lain lagi, kalau kita tahu bahwa kita diciptakan dari air mani, berarti kita ini sesuatu yang tidak perlu dibanggakan. Karena kita berasal dari sesuatu yang hina, enggak ada yang perlu kita banggakan, sombongkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lahir tidak membawa apa-apa, juga masuk lagi ke dalam tanah tidak membawa apa-apa, kecuali sehelai kain kafan. Itu pun nanti kalau kita dibangkitkan menuju padang mahsyar, itu kita tidak bawa. Tinggal kita bangkit dalam keadaan telanjang. Jadi yang benar itu pocong-pocong, Pak, kalau sekiranya ada memang ya, yang dia gentayangan gitu. Seharusnya nggak pakai ini kan, nggak pakai kain kafan. Kenapa? Karena dilepaskan ya. Ketika dikubur, ada yang buka tali kafannya itu. Ada yang buka wajahnya untuk diciumkan ke tanah. Seharusnya kalau secara akal maka dia akan bangkit nggak membawa kain. Kok ini ada TV, ada apa gitu yang menampakkan
si mayit bangkit dari kuburan sambil membawa kain kafannya. Nah, karena ini dibuat-buat oleh manusia, maka itu tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi falyanduril insan, hendaklah manusia melihat dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma indafik. Allah sendiri yang menjawab nih. Manusia diciptakan dari air yang memancar. Air mani laki-laki dan perempuan memancar. Sama-sama keluar. Kemudian ketemu lalu ditampung di dalam rahim. Nah, perhatikan ini, Pak. Kuat-kuatan di sini. Siapa yang kuat air maninya memancar, maka nanti anaknya mirip dengan siapa gitu. Kalau sekiranya bapaknya lebih kuat pancarannya, maka anaknya nanti mirip bapaknya. Maka perhatikan coba anak-anak kita, Pak. Ini mirip bapaknya kah atau ayahnya? Kalau mirip bapaknya berarti apa? Airnya dia lebih kuat pancarannya. Kalau mirip tetangga, mungkin ada keturunannya dia yang dari mana gitu, ada yang mirip dengan tetangga. Ya bisa langsung dihukumi bahwa dia selingkuh. Istrinya selingkuh. Jadi kalau mirip istri kita berarti pancaran air mani istrinya yang kuat. Nah, ada seorang sahabiah bertanya, apakah wanita itu mengeluarkan air mani juga? Maka Rasulullah, kalau tidak mengeluarkan air mani, maka dari mana sisi kesamaan dengan anaknya? Kalau anaknya itu mirip ibunya, paham Pak? Yang menghubungkan kan ini mani. Jadi khuliqa mimma indafik. Ini pelajaran fikih juga yang bisa kita ambil, Pak, bahwa ketika air mani itu memancar keluar, yang menyebabkan nanti kita lemas atau laki-laki yang mengeluarkan itu lemas, ini nanti ada kewajiban mandi junub. Tapi kalau sekiranya keluar air mani itu netes atau keluar tiba-tiba gitu, maka tidak ada kewajiban mandi. Paham, Pak? Ada laki-laki seperti ini atau perempuan tiba-tiba kok keluar air maninya gitu? Mungkin karena dingin, mungkin karena penyakit. Maka orang yang seperti ini tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi junub. Dia cukup wudu saja karena dia dianggap hadas asgor, hadas kecil. Nah, jadi khuliqa mimma indafik. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Di mana air mani tadi yang memancar itu keluar dari tulang sulbi laki-laki dan taraib. Taraib ini adalah antara dua payudara wanita di dalamnya. Ini di dalam dadanya. Nah, dari sini keluar air maninya. Innahu ala roj'ihi laqadir. Sesungguhnya dia laqadirun ala roj'ihi, sangat mampu mengembalikan. Mengembalikan apa ini kira-kira, Pak? Sebelumnya kan Allah bercerita tentang apa? Penciptaan manusia dan sebab penciptaannya. Manusia diciptakan dari apa? Dari air mani. Maka ayat ini memungkinkan membahas ayat sebelumnya, bahwa Allah mampu mengembalikan mani itu kembali yang memancar keluar, dan Allah juga mampu mengembalikan manusia yang sudah menjadi tulang belulang di dalam tanah, mampu menciptakan kembali kemudian dibangkitkan. Nah, ini makna dari ayat ini. Innahu laqadirun ala roji, sungguhnya dia mampu mengembalikan manusia. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, Pak, ada tulisan apa? Inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Tatkala Fudail bin Iyad, ada seorang datang kepadanya. Lantas Fudail bin Iyad ini ulama ini bertanya kepada orang ini, "Sudah berapa tahun kamu tinggal di dunia? Sudah berapa umurmu?" Maka orang ini menjawab, "Saya sudah berumur 60 tahun." Maka kata Fudail bin Iyad, "Berarti kamu sudah 60 tahun melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala." Kemudian orang ini berkata, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Kemudian dia balik lagi bertanya, ulama ini bertanya lagi, "Tahukah engkau makna lafaz yang engkau ucapkan tadi itu?" Kata orang ini, "Saya enggak paham. Tolong jelaskan apa maknanya." Maka maknanya adalah, "Inna lillahi, sungguhnya engkau itu adalah hamba milik Allah, dan pasti engkau akan kembali kepadanya, menghadap di hadapannya untuk mempertanggungjawabkan apa yang engkau telah lakukan, rasakan di dunia ini." Ini makna dari apa, Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makna yang lain lagi, ketika sesuatu yang sudah dimiliki, kita kan semua milik Allah, Pak. Anak-anak kita juga milik Allah. Tak kala Allah mengambilnya, Bapak jangan Jangan marah-marah. Jangan menolak. Kenapa? Karena orang yang memiliki berhak mengambil miliknya, kan? Orang yang nitip, dia berhak mengambil barang titipannya. Sehingga Anda tidak layak untuk murka, menolak pilihan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat kita tegar menghadapi musibah kematian. Dari istri kah, dari anak kah, dari orang tua kah, meninggal dunia, maka kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yauma tubelas saroir. Yauma tubelas saroir. Hari di mana ditampakkan seluruh rahasia-rahasia. Di padang mahsyar nanti, Pak, tidak ada satu rahasia pun yang disembunyikan. Kalau sekiranya pemilu kemarin ada kecurangan, itu akan ditampakkan semua di hadapan Allah, meskipun disembunyikan di dunia. Oh, kamu itu terpilih jadi presiden karena kecurangan. Tidak pantas engkau jadi presiden, seharusnya si ini yang jadi presiden. Akhirnya apa? Dia diadili, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Meskipun dia di dunia itu lolos dari MK, lolos dari MK dan seterusnya, tapi dia tidak bisa lolos dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yauma tubelas saroir. Hari di mana ditampakkan semua rahasia-rahasia. Bumi yang kita berpijak di atasnya menjadi saksi. Tangan, kaki, anggota tubuh kita, sementara lisan kita ini yang mau mengelak, yang mau berbohong, itu ditutup rapat-rapat. Sehingga apa? Tidak ada jalan untuk berbohong, menyembunyikan rahasia. Jadi rahasia-rahasia yang ada di dunia saat ini yang kita sembunyikan rapat-rapat, semuanya akan terbongkar di padang mahsyar. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak banyak berbicara tentang tentang zahir, tentang batin seseorang. Kita lihat bahwa di Madinah banyak sekali orang-orang munafik yang dia menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran, kenifakan, kesyirikan, kebencian terhadap Islam. Meskipun Rasulullah tahu ini si munafik ini tahu Rasulullah. Cuma Rasulullah enggak menampakkan karena manusia itu dihukumi secara secara zahirnya, tidak secara batinnya. Ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sering
menyebutkan, menganjurkan kita untuk memperhatikan masalah apa? Masalah batin ini. Karena Allah tidak melihat kepada zahir kita. Yang dilihat adalah a'malikum wa qulubikum. Amalan dan hati kalian. Fama lahu min quwwati wala nasir. Fama lahu, manusia pada waktu itu di padang mahsyar nanti tidak ada kekuatan untuk menolong dirinya, apalagi menolong orang lain. Di mana di padang mahsyar nanti Pak, fala ansaba bainahum, tidak ada lagi hubungan nasab, tidak ada lagi kekeluargaan, tidak ada lagi kesukuan untuk saling apa? Saling ta'assub, saling menolong, membantu sesama apa? Sesama suku, sama saudara. Semuanya apa? Nafsu-nafsun, masing-masing. Wala nasir, dan tidak ada juga penolong. Dalam artian orang lain, bapak kita, saudara kita enggak mampu menolong kita. Semuanya apa? Sibuk dengan urusannya masing-masing. Nah, kalau seperti ini adanya, kita tidak punya kekuatan, tidak ada yang menolong, maka tidak ada yang bisa membantu kita kecuali Rabbul Alamin, penguasa alam semesta, penguasa padang mahsyar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di antara tipsnya nanti agar seseorang itu mendapatkan pertolongan, mendapatkan naungan dari Allah adalah yatahabuna, saling mencintai sesama kaum muslimin. Yatahabuna fillah, saling mencintai karena Allah. Ini Pak, kita mendapatkan pertolongan, mendapatkan naungan dari Allah ketika di dunia kita saling apa? Saling yatahabuna, saling mencintai dan saling menolong. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hamba itu di dunia dan di akhirat kelak selama hamba itu menolong saudaranya yang lain. Man naffasa an kurbatin naffasallahu anhu kurbatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang melepas kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitannya kelak pada hari kiamat. Ini apa? Tipsnya. Agar kita mau mendapatkan pertolongan, naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan dulu kiat-kiatnya di dunia. Paham Pak? Jadi enggak perlu lagi kita mengharap bantuan pertolongan orang lain. Kita mengharap bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah berfirman, was-samaa'i dzatir raj', dan demi langit yang mengandung air hujan. Coba kita perhatikan Pak, ke langit itu yang menyebabkan turunnya hujan itu langitkah ataukah awan? Nah, perhatikan Pak, di langit itu kan ada awan, terus di atas awan ada langit. Yang mengandung air hujan itu apa? Awan. Tapi Allah sebutkan dengan apa? Dengan as-sama. Awan tersebut dengan apa? Dengan as-sama. Kenapa? Karena awan itu tinggi kedudukannya daripada kita. Jadi terkadang Pak, sesuatu yang tinggi itu disebut dengan apa? As-sama. Demikian juga kalau dalam bahasa Arab, orang-orang yang punya kedudukan tinggi namanya apa? Ashabus sumu. Orang-orang yang punya kedudukan tinggi. Ashabu as-sumu. Jadi disebutkan juga di dalam Al-Quran tentang apa? Proses turunnya hujan, yaitu penguapan, kemudian terkumpul awan-awan, kemudian menjadi satu, akhirnya apa? Turunlah rintik-rintik hujan. Wal ardi dzatis sad, dan demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan.
Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di sini bahwa bumi itu punya kemampuan untuk apa? Memunculkan tanaman-tanaman. Karena dia apa? Ada kandungan di dalamnya. Meskipun kita tidak tebarin bibit. Apa? Tidak tebarin bibit gitu. Yang penting ada tanah, ada air, ada matahari, maka akan mengeluarkan tanaman-tanaman. Nah, sebagaimana juga manusia seperti itu adanya. Dia mempunyai kemampuan menumbuhkan ide-ide, gagasan-gagasan, ya, punya punya kemampuan seperti itu, bisa menciptakan, bisa mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada. Innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tujuan Al-Quran Al-Karim adalah menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Sebagaimana di awal-awal tafsir kita, Pak, kita sebutkan bahwa di dalam Al-Quran itu terkandung 3 hal. Apa itu? Tentang keesaan Allah, kemudian kisah-kisah, yang ketiga tentang apa? Hukum-hukum. Yang itu terangkum di surah Al-Fatihah. Semuanya ini menjelaskan antara yang hak dan yang batil. Ketika Allah menyebutkan tentang keesaan dirinya, berarti ini menepis orang-orang yang menyembah selain Allah, yang mereka tidak punya kemampuan, tidak layak untuk disembah. Kalau Allah menyebutkan kisah-kisah juga, Allah itu menyebutkan mana kisah yang layak untuk diikuti, mana kisah yang layak untuk ditinggalkan. Seperti kisah Fir'aun, kisah Haman, kisah Qorun. Ini kisah-kisah yang kita baca sebagai ibrah saja agar kita tidak menjadi seperti mereka. Jadi ada kisah yang hak, ada pula yang batil. Demikian juga hukum-hukum, ada yang halal, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mustahab, dan ada yang mubah. Jadi Al-Quran Al-Karim mulai dari awal hingga akhir menjelaskan mana yang hak dan mana yang batil. Nah, sehingga kita mempelajari Al-Quran ini, bertambah keilmuan kita tentang kebenaran, tentang kebatilan. Kita pelajari keburukan untuk dijauhi. Sebagaimana seorang penyair pernah berkata, araftu syarra la li syarri, lakin li tauqi'ihi. Faman lam ya'rifi asyarra yaqa'a fihi. Aku mempelajari keburukan bukan untuk mengikutinya, mengerjakannya, tapi untuk menjauhinya. Dan barang siapa yang tidak tahu keburukan, kebatilan, maka pasti dia akan terjatuh pada kebatilan tersebut. Yang jadi masalah kita sekarang ini, Pak, karena masyhurnya media sosial, sehingga orang itu hanya pegangannya HP, media sosial saja mainnya, jauh dari kajian-kajian tafsir, jauh dari kajian ilmu, sehingga mereka lebih mudah tergoyah, terjerumus ke pemikiran-pemikiran sesat. Kenapa? Karena nggak ada filternya. Dia masuk semua informasi kepadanya, sehingga dia nggak bisa menyaring mana yang hak, mana yang batil, karena tidak punya landasan yang kuat, pegangan yang kuat untuk memfilter antara yang hak dengan yang batil. Sehingga sering kita dengar ucapan sebagian teman-teman kita, pokoknya saya itu ngaji sama ustadz siapa saja, saya ambil yang benarnya, jauhi yang enggak benarnya. Iya, kalau Anda tahu itu benar, itu salah.
Jadi masalah kalau Anda tidak tahu, sehingga semuanya masuk, yang benar ataukah yang batil. Jadi ini pentingnya Bapak, kita mempelajari Al-Quran Al-Karim agar kita mengetahui al-haq wal batil. Karena al-haq itu yu'rafu bihaqqihi, la yu'rafu birijalihi. Kebenaran itu dikenal dengan kebenarannya, bukan dengan orang yang membawanya. Kalau kita jadikan patokan kebenaran itu dari sisi orang yang membawanya, repot kita Pak. Tak kala bukan ustadz ini yang menyampaikan, selesai, saya enggak mau. Karena dia membatasi kebenaran itu kalau orang-orang tertentu yang membawanya. Sementara kebenaran itu ada pada kebenarannya. Wa ma huwa bil hazl. Wa ma huwa bil hazl, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu bukanlah perkataan yang sia-sia, bukan perkataan senda gurau, bukan perkataan sihir, penyair, dongengan orang-orang terdahulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menepis tuduhan-tuduhan orang musyrik yang itu menjauhkan manusia dari mempelajari Al-Quran Al-Karim. Coba bayangkan Pak, kalau sekiranya Al-Quran dikatakan bahwa ini perkataan orang gila, kira-kira kita mau nggak mendengarkan Pak? Pasti nggak mau kan? Wah, ini perkataan dukun ini perkataan tukang sihir ini dongengan-dongengan orang terdahulu. Kalau kita mau termakan, selesai. Kita nggak mau lagi menoleh kepada Al-Quran. Nah, jadi banyak sekali ucapan-ucapan orang musyrik, orang kafir, dengan menyebutkan sebutan-sebutan lakop-lakop bagi Al-Quran agar manusia jauh dari Al-Quran Al-Karim. Kalau biasanya di tengah masyarakat kita apa Pak ucapannya? Kamu ini sedikit-sedikit Al-Quran, sedikit-sedikit dalil. Kalau permasalahan politik, tolong deh jangan bawa-bawa agama, jangan baca-baca Al-Quran, bukan tempatnya. Kalau mau baca Al-Quran di masjid tempatnya. Ini majelis politik, ini majelis ini dan seterusnya. Tapi mereka mau memisahkan antara agama dengan muamalah. Seakan-akan Islam tidak membahas tentang politik. Al-Quran dan hadis tidak membahas tentang politik. Ini merupakan makar orang-orang barat yang mau menjauhkan manusia, kaum muslimin dari kitab sucinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat setelahnya, innahum yakiduna kaidah. Sesungguhnya itu adalah makar mereka. Apa Pak makar mereka? Itu tadi. Orang-orang kafir musyrik membuat lakop-lakop bagi Al-Quran untuk menjauhkan manusia dari kitab suci. Pegangan umat Islam, kitab yang satu-satunya yang diterima oleh Allah, yang diakui keabsahannya. Sementara Taurat, Injil, Zabur semuanya itu mansukh, dihapus hukumnya. Tidak layak lagi untuk digunakan saat ini. Dihapus hukumnya dengan apa? Dengan Al-Quran Al-Karim. Ketika Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat, kemudian dilihat oleh Rasulullah, lantas Rasulullah mengatakan, apakah engkau wahai Umar bin Khattab ragu dengan apa yang aku bawa, Al-Quran? Seandainya Musa hidup saat ini, maka tidak halal baginya kecuali mengikutiku. Seandainya Nabi Khidir hidup saat ini masih ada di Jawa bergentayangan, maka tidak layak membawa ajaran baru. Semua harus tunduk di bawah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa?
banyak sekali makar-makar yang dibuat oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Wa akidu kaidah. Dan aku juga membuat apa? Membuat makar. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat makar itu, Pak, dalam rangka membalas makar orang-orang non-muslim. Kalau mereka tidak membuat makar, Allah pun tidak membuat makar. Karena ini apa? Sifat yang tercela. Karena tujuannya mimbabil muqabalah, membalas, maka ini jadi apa? Jadi terpuji. Menunjukkan dia mampu membalas dengan perbuatan yang sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dengan famahilil kafirina amhilhum ruwaidah. Karena itu tangguhkanlah orang-orang kafir barang sebentar saja. Apa pelajarannya ini, Pak? Pelajarannya bahwa orang-orang kafir itu diberikan kenikmatan, diberikan rezeki banyak, dibiarkan bergentayangan gitu. Ini semua adalah istidraj. Ya, istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiba-tiba nanti Allah langsung mengadab mereka. Demikian juga pelaku maksiat dari kalangan kaum muslimin, kok korupsi terus, berbuat jahat terus, kok lancar-lancar aja rezekinya ya. Padahal orang-orang yang taat, rajin sholat, kok mampet-mampet rezekinya. Itu bukan apa? Itu adalah istidraj. Itu sangat bahaya. Karena tidak ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Diulur-ulur, ditunda azabnya. Kalau sekiranya di dunia dia tidak disegerakan, yang sangat mengkhawatirkan ketika apa? Di akhirat nanti. Kalau di dunia disegerakan azabnya, mungkin bisa sebagai apa, Pak? Sebagai penggugur kesalahan-kesalahannya dia. Jadi jangan kita beranggapan bahwa orang yang diberikan rezeki, orang yang diberikan kenikmatan, kedudukan yang tinggi sementara dia jauh dari Allah, itu bukanlah tanda cinta Allah kepadanya. Paham? Bukanlah tanda Allah ridho kepadanya. Dan sebaliknya, orang yang taat kok susah mampet rezekinya, bukan pula tanda Allah tidak sayang kepadanya. Sebagaimana nanti Allah sebutkan di surah Al-Fajr. Ya, dalam surah Al-Fajr, bahwa orang-orang yang diberikan rezeki, dilapangkan rezekinya, bukan tanda Allah cinta kepadanya. Karena kalau sekiranya ini ukuran, maka pastilah orang-orang kafir yang paling dicintai oleh Allah. Karena mereka apa, Pak? Karena mereka paling banyak rezekinya, paling banyak hartanya, paling diberikan kecerdasan dan seterusnya. Nah, demikian, Pak. Ada yang mau ditanyakan tentang surah At-Tariq ini? Iya. 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 Cinta dan benci karena Allah. Ketika kemarin pas musim-musim kampanye, Bapak dikasih uang sama caleg-caleg itu, terus uang itu membangun kecintaan Anda, ya kan? Akhirnya Bapak jadi loyal kepadanya, mendukung dia, menyebut-nyebut kebaikan meskipun banyak keburukannya. Berarti apa? Bapak mencintai orang itu karena dunia, karena uang, kan? Ada orang gitu, ada caleg, Masya Allah soleh, tapi gak ngasih uang ke Bapak, gak ngasih uang. Dia rajin taat, rajin ikut kajian, kemudian dia Masya Allah hafal Al-Quran, tapi dia gak ngasih uang ke Bapak. Akhirnya apa? Bapak gak cinta kepada dia, gak nyebut-nyebut kebaikannya. Maka Bapak ini berarti membangun kecintaannya itu bukan karena Allah, tapi karena dunia. Lantas apa maknanya cinta karena Allah ini? Yaitu mencintai seseorang karena ketaatannya kepada Allah. Membenci orang itu karena
kemaksiatannya kepada Allah. Dan ini nanti yang membuat kita tenang, membuat kita lega, membuat kita mendapatkan kemanisan iman. Beda halnya kalau kita mencintai seseorang karena dunia, Pak. Itu menyebabkan kita tersiksa. Kita senang ketika dikasih uang, kita benci ketika nggak diperdulikan lagi. Dia terpilih nanti akhirnya apa? 4 tahun dibiarkan, ditinggal, 1 tahun pas musim-musim lagi baru diurus-urusin lagi. Akhirnya kita benci. Benci dan cinta kita dibangun di atas perkara dunia. Nah, itu maknanya apa? Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Jadi selama orang itu memiliki ketaatan kepada Allah, selama itu kita apa? Mencintainya. Dan kalau boleh disebutkan, aku mencintaimu karena Allah. Cinta tidak mesti harus bersama, tidak mesti harus berduaan, tapi apa konsekuensinya? Saling tolong menolong, saling menyebutkan kebaikan dan seterusnya. Ayat lain, Pak. Diperiksa sama KPK. Iya. 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 Iya, semuanya diperiksa satu-satu. Iya. Ketika Bapak pernah berhubungan dengan ribuan orang, yang Bapak pernah berbuat kezaliman kepada orang ini, nanti dikumpuli lagi mana nih orang-orang yang pernah dia zalimi. Maka ini membutuhkan waktu yang lama. Bayangkan Pak, 1 orang sampai ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun dihisap. Ini ngantrian, nggak ada istilahnya ngusul, Pak saya duluan aja, saya mau istirahat capek nih, berdiri terus, nggak ada. Karena Allah berikan kekuatan kepada manusia di padang mahsyar untuk bisa berdiri terus menunggu antrian. Bayangkan nggak ada minum, nggak ada makan, berdiri nunggu antrian. Kalau bukan Allah yang berikan kekuatan, maka manusia nggak sanggup. Tapi kondisi kejadian apapun yang terjadi di padang mahsyar itu tidak bisa dikiaskan kepada perkara-perkara dunia. Kalau kita bayangkan nggak bisa, Pak. Demikian. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.